Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di Minggu Septuagesima hari ini, yaitu dari Injil Matius, pasal 5, ayat 1 hingga ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap Yesus melakukan pelayanannya, selalu berbondong-bondong orang mengikuti dia. Bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari luar Palestina. Mengapa? Karena mereka butuh pengajaran. Mereka juga butuh kesembuhan, bukan hanya penyakit jasmani, tetapi juga penyakit rohani. Ketika mereka mendengar berita tentang Yesus dari mulut ke mulut, mereka datang berduyun-duyun tanpa menghiraukan jarak, tanpa menghiraukan rasa lapar dan haus, panas, terik, dan capek. Saudaraku, itulah yang perlu kita renungkan untuk diri kita masing-masing. Masih adakah kerinduan dan kemauan seperti itu di hati kita sekarang? Masih adakah kerinduan yang membara untuk berjumpa dan mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus? Saudaraku, lalu melihat orang banyak itu, bagaimanakah sikap Yesus? Mari kita lihat yang pertama, dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan melihat penderitaan dan kehausan orang banyak. Lalu Yesus menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit fisik juga rohani mereka. Saudara-saudaraku, itulah keuntungan yang kita peroleh bila kita rajin datang kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan tentang itu juga telah dijanjikan di Matius 8 ayat 17b dengan mengatakan, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Karena itu saudaraku, kita sendiri yang rugi besar bila kita malas datang kepada Yesus. Tetapi bila kita mau datang dan menyerahkan segala penderitaan kita, Dia pasti akan membuangnya dari kita sehingga kita menjadi lega. Bila kita rajin bertemu dengan Yesus, maka akan selalu ada sukacita. Bila hati kita sedang galau atau banyak masalah, Yesus akan memberi kita ketenangan. Karena itu saudaraku, rindulah bertemu dengan Yesus setiap saat. Yang kedua yang Yesus lakukan, karena begitu banyaknya orang, Yesus pergi ke sebuah bukit agar lebih tenang. Sehingga sering disebut khotbah di bukit. Dari situlah Yesus mengajarkan banyak hal. Terdengarlah kata-kata paling indah dan mulia. Kata-kata yang di sepanjang sejarah belum pernah didengar telinga manusia.
Bahkan Mahatma Gandhi selalu menyimpannya di dalam hatinya, sering mengutipnya, dan dia mengakui di dunia politik, khotbah di bukit ini baginya menjadi dasar memecahkan segala soal-soal tersulit. Saudara-saudaraku, Yesus memulai pengajarannya dengan kata berbahagialah hingga beberapa kali. Itulah kabar terindah yang sungguh menggembirakan manusia hingga hari ini. Lalu apakah yang dimaksud dengan kata berbahagia di sini? Dalam bahasa Yunani disebut makarioi, yang berarti diberkati, beruntung, berbahagia. Makarioi adalah kebahagiaan yang sangat mendalam, yang tidak bisa dihilangkan oleh kesedihan atau kehilangan atau kesakitan atau kedukaan atau oleh kuasa apapun. Dan kebahagiaan seperti ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dunia hanya bisa memberikan kebahagiaan semu. Tetapi bila kita tetap hidup di dalam Yesus, kita akan memperoleh kebahagiaan yang luar biasa ini. Lalu, yang berikut. Hidup yang bagaimanakah yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperolehnya? Yesus memberikan 8 cara hidup. Yang pertama, yang berbahagia adalah mereka orang yang miskin di hadapan Allah, ayat 3. Yang dimaksud di sini bukanlah miskin secara materi, tetapi yang miskin secara rohani. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Yaitu mereka yang menyadari tidak memiliki perbuatan baik yang cukup untuk menerima keselamatan. Sehingga mereka hanya mau mengandalkan kasih karunia Allah saja. Mereka inilah orang-orang yang merasa tidak bisa hidup tanpa Allah. Sehingga tidak pernah mau terlepas dari Allah. Itulah kebahagiaan. Saudaraku, manusia modern sering mengukur kebahagiaan dari kekayaan, prestasi, atau popularitas. Tetapi Yesus mengajarkan, kebahagiaan sejati adalah saat kita sadar bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan pada diri kita. Kita akan berbahagia bila kita mengakui bahwa semua keberhasilan kita hanyalah karena anugerah Tuhan semata. Yang kedua, dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ayat 4. Yang dimaksud bukanlah duka cita karena kemalangan biasa, tetapi yang lebih dalam lagi, yaitu yang berduka cita setelah menyadari kegagalannya hidup sebagaimana ditetapkan oleh Allah, karena kegagalannya memenuhi perintah Allah. Duka cita karena dosa-dosanya. Sehingga dengan segala kerendahan hati, mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, lalu mau bertobat. Kepada orang seperti itulah Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan, karena Tuhan Yesus menghiburkan mereka dengan menghapuskan segala dosa-dosanya. Tidak ada sukacita terbesar ketika bagi kita ada kepastian bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Dan itu tidak kita dapati pada juru selamat manapun, hanya pada Yesus. Dan yang ketiga yang berbahagia adalah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, ayat 5. Siapakah mereka ini? Yaitu mereka yang rendah hati, yang memberikan dirinya sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Sehingga ketika mereka menghadapi sesuatu dari luar dirinya, mereka memberi reaksi bukan menurut kehendaknya, tetapi menurut kehendak Allah, karena mereka memiliki kesabaran yang terkendali. Sehingga mereka tahu kapan harus marah dan tahu kapan tidak boleh marah. Mereka ini tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kelemah lembutan dan kebahagiaan. Kepada orang seperti itulah Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Mengapa? Karena hanya orang seperti itulah yang menjadi raja atas semuanya. Itu kita baca
Di Amsal 16 ayat 32 yang mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan yang keempat, saudaraku, yang berbahagia ialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, ayat 6. Ini bukanlah lapar dan haus biasa yang bisa dikenyangkan dengan roti dan dipuaskan dengan air. Tidak. Tapi adalah mereka orang-orang yang terus-menerus ingin melakukan segala kebenaran dan kebaikan secara sempurna. Yang memiliki kerinduan yang membara untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sekedar hidup yang terlihat benar. Mereka inilah hidup yang tanpa topeng-topeng kemunafikan. Mereka inilah yang beribadah dan melayani dengan tulus dan murni. Dikatakan orang seperti itu akan dipuaskan, bukan dengan hal-hal yang lahiriah, tetapi mereka akan dipuaskan karena akan diberi kedamaian batin, diberikan sukacita sejati dan kepuasan rohani. Saudaraku, inilah yang kita butuhkan di zaman modern ini, di zaman yang penuh dengan kegersangan rohani ini. Dan yang kelima yang berbahagia ialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, ayat 7. Murah hati di dalam bahasa Yunani-nya disebut eleemon. Ini bukan sekedar perasaan kasihan, tetapi bermurah hati dalam tindakan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu orang yang mau mengampuni hingga bisa memahami perbuatan orang yang bersalah kepadanya. Saudaraku, dengan bermurah hati kita menampakkan sifat Allah, meniru perbuatan Tuhan Yesus, yang mau menjadi saluran kasih bagi orang sekitarnya dengan tulus. Orang-orang seperti inilah yang diperlukan di zaman yang serba individualistis, yang miskin empati, yang asik mengurus diri sendirinya ini. Orang yang murah hati ini akan diberi kemurahan oleh Allah. Dosanya akan diampuni dan akan menerima keselamatan dan hidup kekal yang akan diberikan Tuhan Yesus sebagai kemurahan bagi mereka. Itulah kebahagiaan. Dan yang keenam, yang berbahagia adalah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, ayat 7. Siapakah mereka ini? Yang suci hatinya bukan berarti tidak berdosa, tetapi yang suci dalam bahasa Yunani-nya disebut katarosi, berarti bersih, murni, yaitu mereka yang tidak berpura-pura, tidak memiliki motif tersembunyi dalam perbuatannya, tetapi hidupnya jujur dan tulus di hadapan Allah serta sesama. Mereka ini memiliki integritas tinggi, satu kata dengan pikiran dan perbuatan. Tidak berbeda kepribadiannya ketika berada di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tetap hidup jujur meskipun rugi di dunia. Saudaraku, manusia seperti inilah yang diperlukan di zaman yang penuh dengan topeng-topeng kepalsuan ini, yang penuh dengan korupsi ini, yang penuh amarah dan kebencian ini. Mereka inilah yang layak datang ke hadirat Tuhan untuk berjumpa dan melihat Allah. Tertulis di Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mereka lah yang akan diangkat Allah menjadi anaknya. Dan saudaraku, itulah kebahagiaan tertinggi ketika kita tetap bisa diperkenankan berdiri di hadapan Allah, mengalami kemuliaan Allah. Dan yang ketujuh yang berbahagia ialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Siapakah mereka? Yaitu orang yang selalu menciptakan damai, terutama di mana ada perselisihan, seperti yang lazim terjadi di antara kita. Mereka yang berusaha membawa segala kebaikan bagi semua. Mereka ini akan disebut anak Allah. Mengapa? Karena itulah sifat Allah, yaitu memperdamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya di dalam Tuhan Yesus, agar manusia berdamai dengan Allah dan dengan sesamanya. Saudara-saudaraku yang terakhir, yang berbahagia adalah yang dianiaya karena nama Tuhan Yesus, yaitu
Mereka yang dengan setia menyatakan iman percayanya terhadap Yesus, walau harus menanggung derita apapun. Di Matius 10 ayat 32 sampai 33, Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang mengakui Dia di dunia, Yesus akan mengakuinya di sorga kelak. Dan mereka akan menerima kemuliaan kerajaan Allah. Saudaraku, cukup panjang ya. Tetapi semuanya kita pasti ingin berbahagia, bukan? Jangan cari kebahagiaan di tempat lain. Tetapi terimalah dari Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang difirmankannya hari ini. Selamat berbahagia, saudaraku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami menjadi orang-orang yang selalu rindu bertemu dengan Engkau dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami hanya mencari kebahagiaan di dalam Yesus. Karena hanya dalam Yesuslah ada kebahagiaan sejati. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti menyertai kami sehingga kami akan selalu terhindar dari segala godaan iblis dan mara bahaya. Dan akan tetap berjalan di jalan-Mu. Kami yakin bahwa Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami, akan menyembuhkan sakit penyakit kami, akan memberi kami kemujuran dan keberhasilan. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu di seluruh dunia, terutama para pekabar-pekabar Injil. Berilah keberhasilan atas pelayanan mereka, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan dalam Yesus. Berkatilah juga bangsa kami. Jauhkanlah bangsa ini dari bencana. Berkati juga pemimpin kami. Berikan mereka hikmat sorgawi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.